I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Muhammad Dhani Faris Amrullah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Di sini saya Triwardoyo dengan NPM 21210100127 dari kelas D Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan membuat learning journal pada bab 1 dan bab 2, yang mana dalam bab 1 berjudul Dasar-dasar Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens atau terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. F.J. Stahl menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki empat unsur, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Tiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Empat, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 yang menyatakan, yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sebagai peraturan pelaksana dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diundangkanlah Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam bab 2 pasal 10 disebutkan terdapat lingkungan badan-badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri cukup kuat, sama halnya dengan ketiga peradilan lainnya. B. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas dalam peradilan tata usaha negara diantaranya yang pertama, asas praduga. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Yang keempat, atas putusan pengadilan mempunyai kekuatan yang mengikat. C. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah: yang pertama, undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua, praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara. D. Persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain: yang pertama, peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat atau orang atau badan hukum perdata adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Ketiga, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. 4. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat, dan lain-lain. Bab 2. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara diantaranya: yang pertama, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara; yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara; yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angkat 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penetapan tertulis. Kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Yang terakhir, bersifat konkret, individual dan final. Baik, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Dhani Faris Amrullah atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.